Halo, saya Braita. Maaf dengan Mbak siapa? Masalah. Ya, Mbak Marcella. Ya, saya konselor di sini yang akan menangani masalah-masalah Anda yang dikira Anda mengganggu atau yang ingin di-sharingkan kepada saya, kayak gitu. Jadi sebelumnya saya mau memberitahu bahwa kalau Mbak Marcella menyampaikan ceritanya kepada saya, kerahasiaan Mbak itu dijaga dengan baik, tidak akan sampai ke yang lain seperti yang udah ditandatangani di kontrak sebelumnya, udah ditandatangan, disetujui. Kalau misalnya konseling ini berjalan beberapa kali sesi, jamnya fleksibel, Anda bisa menghubungi resepsionis atau nanti saya berikan nomor saya untuk mungkin saat di rumah atau saat Mbak butuh saya bisa SMS saya atau telepon, saya bisa insya Allah diusahakan untuk bisa merespon Mbak Marcella itu. Ya, jadi kalau boleh tahu sebelumnya ada Mbak Marcella masalahnya apa? Apa ya, lebih ini sih pengen gini, ini lebih ke masalah kerjaan ya. Nah, jadi saya tuh sering dibilang nggak bertanggung jawab katanya, karena sering menunda, udah gitu. Apa ya, mungkin bagi beberapa orang tuh nyangka saya tuh kurang gesit gitu ya. Nah, sampai pernah tuh saya kerja kan, dan itu jadi masalah banget bagi bos saya akhirnya dikeluarin. Nah terus saya pengen berubah diri saya nih. Oh ya mungkin ya saya salah untuk masalah ketepatan waktu. Nah saya udah berusaha untuk, apalagi nih sekarang udah pakai ojek online kan, jadi seharusnya udah gak ada masalah dong, karena kan sebelumnya pakai angkutan umum tuh kan kita nggak bisa prediksi ya, jadi supirnya tuh kayak berhentiin kapan aja, suka ngetem gitu. Iya, ngetemnya lama banget, udah gitu suka oper-oper penumpang, aduh ya ampun. Nah tapi kenyataannya tetap jadi masalah gitu, karena mungkin kendala-kendalanya itu jadi di saya ini udah pengen benar gitu, tapi masalahnya itu di eksternalnya gitu loh Bu. Jadi nanti sinyalnya susah lah, terus yang error lah, aplikasinya yang gak jalan lah, kayak gitu-gitu. Nah untuk mengatur waktu itu menurut saya tuh nggak selalu kita tuh benar-benar bisa tepat gitu, karena kita hidup tuh hanya diri kita. Kita kan ada orang lain juga, dan jadi kadang saya sering merasa marah sih sama hal-hal yang di luar dari yang saya rencanakan kayak gitu. Jadi sekarang tuh pernah gitu saya ngajar privat nih ya kan, di rumah ke rumah. Nah ada aja gitu waktu telat tuh sampai yang benar-benar telat, misalnya telat setengah jam kayak gitu, yang nanti orang tuanya protes, kok kamu datangnya telat, gini gitu. Wah saya mau jelasin macet, kayaknya setiap orang tuh sebagai alasan banget. Iya, orang akan ya males lah gitu. Ya semua juga macet kayak gitu kan. Ya padahal, nah terus misalnya kayak gini, nanti dari rumah si A ke B dan C ada 3 tempat. Nah A-nya tuh lama nih gitu. Terus misalnya atau enggak gini, saya harusnya di rumah A ini mulai dari jam 2:30. Dia nyampe rumah baru jam 3, belum mandi dulu, ganti baju dulu, mulai dari 3:30. Nah mau waktu 1 jam ke yang lain. Nah saya jadi merasa bersalah lagi nih. Wah kayaknya saya akan dinilai nggak tepat waktu gitu. Kayak gitu. Sebelumnya kalau saya boleh tahu, sebenarnya itu kendala waktu itu Mbak Marcella itu rasainnya hanya untuk di perjalanan, atau Mbak masalahnya yang belum bisa memanage waktu gitu, misalnya kayak harus bangun jam segini karena schedule-nya mungkin kayak gitu kali ya. Mbak Marcella sebelumnya suka bikin schedule apa, misalnya hari ini jam berapa atau kemana gitu. Itu pernah saya coba, tapi saya tuh orangnya spontan loh Bu. Jadi misalnya saya tuh udah bikin nih,
jam segini ke sini, jam segini ngapain dan kemana. Tapi spontan saya tuh jadi semuanya tuh hanya sekedar tulisan. Oh iya. Heeh. Nah kalau misal saya boleh tahu, jadwal untuk mengajar private itu maksudnya kayak konsisten kan, misalnya setiap hari Senin jam berapa sampai jam berapa si A misalnya, itu selalu ada jadwal terus. Dan klien misalnya kayak yang Mbak ajar juga tahu jadwalnya untuk misalnya untuk private nih sama Mbak Marcella misalnya hari ini, itu juga udah tahu kan. Dan Mbak Marcella ada sendiri nggak sih jadwal itu hanya tulisan aja? Jadi kayak misalnya Mbak Marcella bikin nih gitu, bikin tapi ya udah bikin aja, nggak diingat atau apa gitu. Paling cuma diingat nih, terus kadang ya cuma diingat aja, karena kalau ditulis saya jadi kayak ya udahlah, jadi ditulis ntar berubah-ubah lagi gitu. Ya mungkin kalau misalnya saya sarankan misalnya Mbak bikin misalnya punya papan ditaruh gitu, ditulis deadline to do list misalnya sebelum Mbak Marcella tidur nih, oh ya besok mau ngelakuin apa ya, ditulis aja nanti ditempel. Jadi mungkin pas Mbak Marcella setiap aktivitas dilihat, oh ya nanti jam segini gitu. Dan mungkin untuk ketepatan waktu kayak kita nggak bisa juga kan menyalahkan sinyal, menyalahkan mungkin banyak hal-hal di luar yang mengganggu Mbak Marcella gitu. Cuma kalau menurut saya mungkin Mbak Marcella perlu ini kali, atau keteraturan satu persatu. Nggak mungkin bisa semuanya langsung teratur. Misalnya kayak misalnya hari Senin bangun jam 7, misalnya baru melakukan aktivitas misalnya jam 2 siang nih, tapi mungkin bisa dimulai dengan tiap pagi harus bangun jam 7 deh, mau nanti tidur lagi atau mau melakukan hal apa tapi harus bangun jam 7 gitu ya. Atau enggak misalnya oke deh nanti udah bisa bangun jam 7, ternyata jam 7 bangun jam 9 tidur lagi, kesiangan lagi. Berarti Mbak Marcella harus mungkin pakai alarm lagi, kayak jangan bangun. Atau misalnya Mbak Marcella tinggalnya sama orang tua atau udah tinggal Sendiri. Tinggal sendiri. Ada maksudnya kayak ada teman atau kos, ngekos ya. Ada kira-kira ada kenal nggak sih teman kosnya gitu? Kenal, tapi itu juga orang kerja. Saya kan mulai ngajar tuh malah siang. Nah, justru karena siangnya ini saya tuh jadi kayak apa ya? Misalnya udah pulang ngajar nih, teman ngajakin begadang, ya udah gampang karena jam 2 ini kan ngajarnya bisa bangun siang, kayak gitu. Ya jadi kalau misalnya temannya Mbak Marcella ini kan orang kerja juga pasti bangun pagi, dia punya jadwal misalnya jam 9 to 5 gitu kan. Jadi mungkin Mbak Marcella bisa lo sebelum berangkat kerja ketok kamar gue dong, bangunin gue misalnya pagi nih kayak gitu. Nanti kalau misalnya sampai gue ngebangun bilang oke atau apa, lo jalan deh, atau misalnya lo baru bangun tidur, lo miss call gue atau ketok gue deh biar gue bangun. Jadi misalnya kalau masalah saya itu kan awalnya pasti dari masalah bangun tidur. Jadi walaupun begadang, seenggaknya kalau ada yang gangguin tidur mau ngomong kan bangun, jam segini bangun, ada aja misalnya minum dulu atau kepengen pipis atau apa, misalnya melakukan aktivitas untuk mulai tidur lagi kan sebenarnya ada waktunya kan. Dan itu bisa Mbak Marcella lakuin misalnya untuk baca-baca atau ngelakuin hal apa. Tapi misalnya kalau Mbak Marcella tidur lagi yang penting ada alarm bangun, tapi harus jauh sebelumnya jam Mbak Marcella ngajar kayak gitu. Nanti kalau misalnya udah 3 hari berjalan, 4 hari, lama-lama mungkin akan kebiasaan. Iya, jadi mungkin terbiasa ini kali ya, kalau bosan tuh tidur gitu. Nah itu juga yang mengganggu di jam makan saya, Bu. Jadi kadang saya misalnya bangun jam 11 nih malah gitu, karena begadang itu kan, bangun jam 11 terus belum makan siang, siang nih. Kadang itu tuh bangun tuh baru bangun nih jam 11 belum, saya tuh harus ngelamun dulu. Terus jadi mulai ngajar nih jam 2, berarti saya harus pergi jam 1. Nah dari jam 11 ke jam 1 tuh saya belum sempat makan siang kayak gitu. Aduh ya ampun, berantakan banget deh susunan waktunya gitu. Ya kalau misalnya kayak gitu
mungkin balik lagi Mbak Marcella harus bikin tuntutan yang kayak apa sebenarnya yang mungkin dirugikan nih kalau Mbak Marcella telat kayak gitu. Mungkin orang tua murid bakal kayak kok cuma negur, kok telat, kenapa telat? Nanti kan waktunya misalnya jadi gimana, jadi terlalu panjang, jadi atau anaknya jadi nunggu dan terlalu capek atau apa kayak gitu kan. Jadi Mbak Marcella harus dari diri sendiri dulu. Kayak sebenarnya apa sih yang kurang? Jadi mungkin untuk lebih kalau misalnya biar lebih semangat lagi itu misalnya Mbak Marcella nih tiap bangun tidur Mbak Marcella mikirin nih misalnya 5 aja 5 hal yang menyenangkan yang Mbak Marcella akan lakuin. Misalnya oke, hari ini nggak boleh telat, hari ini harus makan misalnya Indomie goreng, terus harus abis itu habis ngajar ke sini harus tepat waktu, pokoknya gini. Nanti kalau misalnya Mbak Marcella akhirnya tetap bisa apa ya, maksudnya kayak oke, ini udah berarti harus besok bisa lagi. Jadi kayak harus bisa memotivasi diri sendiri, karena kalau kita mengandalkan dari eksternal itu kan sulit. Kita juga nggak bisa mengandalkan, mungkin teman Mbak Marcella ketokin saya bangun ya bikin bertahan seminggu, habis itu nggak dilakuin lagi. Kita kan nggak bisa mengandalkan. Mungkin untuk step awalnya boleh minta tolong bangunin, nanti kalau misalnya nggak bisa berarti atau mungkin udah mulai terbiasa, ya bilang nggak usah dibangunin lagi, gue udah bisa bangun. Dan mungkin sebelum Mbak Marcella minta berhenti juga mereka juga capek bangun, Marcella nggak bangun. Iya Kayak gitu kan. Jadi ini dari diri sendiri dulu. Dan itu kalau setiap pagi, setiap bangun tidur dibikin itu hari ini mau ngapain. Jangan kayak gampang deh gitu. Kalau karena kita sering banget menyepelekan gitu kan. Sebenarnya itu kan itu waktu tuh mahal banget gitu. Misalnya kayak 24 jam kalau tambah 2 jam lagi kayaknya enak deh. Misalnya kayak gitu gitu kan. Jadi kayak dan kebiasaan buruk begadang itu mungkin lebih dikurangin, karena kan nggak menguntungkan juga gitu. Malah merugikan Mbak Marcella. Nanti kalau misalnya tiba-tiba dibilang nggak bertanggung jawab, merugikan Mbak Marcella, nanti orang malah jadi nggak percaya juga sama Mbak Marcella. Jadi lebih baik coba deh kasih kesempatan diri Mbak Marcella untuk oke, hari ini harus tertata dengan rapi. Coba deh 1 hari, misalnya selang-seling kemarin udah rapi, sekarang pengen deh misalnya agak molor dikit setengah jam, tapi jangan banyak gitu. Nanti berkurang lagi, misalnya oke, nggak boleh telatnya 30 menit, nggak boleh telat 20 menit, lama-lama akhirnya nggak boleh telat sama sekali gitu. Kalau masalah makan mungkin ya itu, kalau misalnya bangunnya udah bisa teratur, pasti kan ada, karena kan metabolisme tubuh kita kan juga ada waktunya, kita pembakaran saat tidur, nanti pas bangun pukul berapa itu apa namanya, ada dari usus itu ada apa sih, kayak proses untuk kayak misalnya untuk Marcella buang air besar, dan lebih baik tidur di bawah jam 11 karena untuk baik untuk liver kayak gitu-gitu. Jadi kayak sebenarnya menguntungkan untuk Marcella gitu, nggak hanya dalam pekerjaan, nggak hanya dalam bidang makan, juga kesehatan juga penting kalau Marcella itu bisa teratur. Tapi kalau menurut Ibu ada masalah psikologis ya dari saya menjadi senang bergadang, terus menunda-nunda waktu, dan kadang saya tuh merasa saya adalah orang yang tidak tepat waktu. Marcella sendiri merasa seperti itu. Nggak, karena saya ini udah berusaha nih, tetap aja gitu. Kalau misalnya untuk masalah psikologis, mungkin nanti ya kalau misalnya di pertanyaan selanjutnya, di pertemuan selanjutnya mungkin akan saya berikan tes. Cuma untuk sekarang saya belum bisa melihat nih Marcella ada masalah sih yang bisa. Jadi sebenarnya ada nggak sih gangguan psikologis dari saya tuh jadi yang suka begadang, jadi gak on time, terus ya gitu deh. Pokoknya saya ngerasa saya tuh emang nggak bisa berubah gitu loh Bu. Kalau dalam masalah psikologis kita harus punya tes lagi. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya saya akan memberikan misalnya lihat juga nih dari Mbak Marcella ada nggak sih kesalahan dari psikologisnya, misalnya kognitifnya apa gimana. Cuma kan dari yang dikeluhin sama Mbak Marcella itu kan tidak tepat waktu, tidak disiplinnya kan karena begadang. Nah bukan karena ada gangguan insomnia. Mungkin nanti kalau misalnya ada gangguan insomnia gitu bisa dilihat apa sih yang mengganggu pikiran Mbak Marcella. Ada nggak sih emosi-emosi yang
misalnya masih dipendam atau kesel atau rasa ada apa yang ditahan sama mbak masalah tuh nggak bisa bagi dan menjadi pikiran, jadi bisa mengakibatkan misalnya mbak masalah jadi insomnia kayak gitu. Jadi nanti mungkin kalau untuk pengen tahu nih sebenarnya ada masalah psikologis atau enggak, bisa kita kasih tes, cuma mungkin nanti di pertemuan selanjutnya gitu. Gitu ya. Mungkin ini gak sih saya jadi memang kebiasaan atau apa ya, jadinya tuh karena misalnya nih ketika saya terlambat gitu ya, memang secara sadar saya tahu yang salahnya itu tuh ya orang lain, dari anggota umumnya atau enggak dari yaitu ojek online-nya, atau bahkan muridnya sendiri tuh pulangnya juga suka telat, malah saya udah datang dianya masih main di rumah temannya, saya nungguin lagi, ya keteteran dong ke tempat berikutnya gitu. Iya, jadi apa namanya, kan ya seperti yang Mbak Masalah berceritakan sebelumnya kan juga karena anak muridnya atau tapi balik lagi Mbak Masalah tidak bisa menyalahkan mungkin eksternal, mungkin kalau misalnya seperti itu Mbak Masalah bisa nih sampaikan ke orang tuanya, ibu saya harus tepat waktu, gimana kalau misalnya anak ibu bisa sampai dulu misalnya pukul 3, karena kalau misalnya saya telat ya, karena misalnya anak ibu saya sudah sampai di tempat, anak ibu tetap belum sampai, itu akan berimbas ke anak-anak yang lainnya gitu. Mbak Masalah harus punya percaya diri untuk berani untuk bilang ke orang tua muridnya nih kalau misalnya itu bisa merugikan Mbak Marcella gitu, dan kasihan murid-murid yang lain seperti itu. Ya mungkin itu juga sih, saya tuh kurang berani sih ngomong ke orang tua murid karena ya kan mereka kan yang kasih saya bayaran gitu, tapi saya jadi yang ngatur-ngatur mereka. Sebenarnya sih enggak, karena kan kita kayak mutual simbios misalnya saling menguntungkan kayak gitu kan. Jadi kayak ibu orang tua murid butuh Mbak Marcella untuk mengajar anaknya, dan Mbak Marcella juga butuh biaya dari bayaran tersebut. Jadi sebenarnya saling menguntungkan, menurut saya nggak perlu nggak enak seperti itu. Jadi mungkin bisa diatur jadwalnya, kalau misalnya mungkin dia pengen main hari Senin, ya udah ganti aja misalnya, ya udah hari Senin tapi cuma 30 menit ya karena kamunya lama nih, nanti saya yang rugi kalau kayak gini segala macam. Jadi saya nggak bisa ngikutin bener-bener prosedurnya 1 jam, sedangkan waktu saya tuh untuk yang lain gitu kan. Pasti anak yang lain juga nanti jadinya jadi mundur lagi Mbak Marcella waktu istirahatnya jadi mundur lagi kayak gitu. Iya. Dan kalau saya dikurangin begadangnya gitu. Dan mungkin kayaknya saya begadang tuh bentuk cari hiburan sih Bu, soalnya kan pernah tuh ngajar kan, pindah-pindah rumah dari rumah ke rumah, terus udah malam tuh pengen kayak masih merasakan main-main lagi loh sama teman-teman yang lain gitu, musiknya pengen ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda ya gitu. Karena kalau misalnya saya gak ada hiburan, saya ngajar pun jadi kayak mumet gitu, marah-marahin anaknya, dan ya mungkin kan bisa aja kan anaknya tersinggung sama saya kayak gitu loh Bu. Memang kalau misalnya itu harus kan mungkin bilang misalnya teman Mbak Marcella nih main atau ngobrol-ngobrol, tapi kayak Mbak Marcella harus tetap ingat waktu, misalnya jangan lebih dari jam 12 malam kayak gitu, karena kan Mbak Marcella punya kegiatan lagi yang harus dilakukan pagi-paginya. Misalnya Mbak Marcella kegiatannya selain mengajar kan misalnya ada kegiatan kerjaan lain atau aktivitas lain, jadi biar tidak mengganggu seperti itu. Jadi boleh Mbak Marcella ngobrol, main untuk refreshing gitu, cuma jangan terlalu berlarut-larut malam gitu. Nanti berimbasnya Mbak Marcella bakal terlambat lagi, dan nggak bisa menyalahkan eksternal, nggak bisa menyalahkan angkotnya, ojek online atau apapun gitu. Ya sama apa ya, dan rekan juga nih Bu, soalnya kan saya skripsi juga nih Ya. gitu kan, jadi aduh semuanya bakal kehandle gak ya gitu. Karena kalau misalnya ditambah skripsi mungkin saya akan lebih mumet. Nah gimana tuh untuk cheating diri saya sendiri gitu, untuk mendapatkan hiburan tapi mungkin yang
menghabiskan waktu yang banyak gitu. Kalau misalnya yang diprioritaskan Mbak Marcella misalnya apa nih gitu, skripsi atau kerja sebenarnya? Nah itu dia, saya ini ngajar tuh karena saya udah menghidupi diri saya sendiri Bu. Jadi kalau saya nggak kerja, saya nggak makan. Iya sih, itu berat gitu Iya. ya. Jadi pilihan yang sulit lah kalau untuk memprioritaskan kalau kuliah harus tetap selesai, karena kalau kuliah dibayar sendiri juga, jadi kebeban juga. Ya kalau menurut saya sebenarnya kalau misalnya di dalam waktunya Mbak Marcella kan ngajar misalnya dari jam 3 sampai jam 9 malam. Mbak Marcella misalnya wah udah baca-baca skripsi deh misalnya sampai sampai tempat tinggal setengah 10 malam misalnya, nanti sampai jam 11 atau 30 menit aja sempetin untuk baca bahan skripsi atau cari-cari bahan skripsi. Nanti kalau udah bosen, udah tinggalin aja dulu, kesampingin dulu, Mbak Marcella main, tapi jangan berlarut-larut karena nanti Mbak Marcella harus istirahat, bangun dan beraktivitas lagi dan nggak telat lagi. Mungkin Mbak Marcella pagi bisa lihat bahan skripsinya apa sih yang menarik, apa yang karena kan butuh waktu juga untuk buat bikin skripsi itu kan cukup berat, cukup butuh waktu yang lama, nggak bisa terdistraksi dengan hal-hal lain. Jadi kalau menurut saya mungkin Mbak Marcella boleh banyak refreshing tapi harus tetap ingat waktu, ingat deadline, ingat sebenarnya apa prioritasnya seperti itu. Jangan berlarut-larut. Orang kan kadang udah main mau mulai lagi malas gitu kan kayak aduh harus ngerjain lagi, aduh harus ngajar lagi, itu kan berat juga. Jadi karena terlalu sering main gitu, mungkin kalau dikurangin mungkin akan lebih mudah untuk mengajarkan skripsinya. Jadi kalau misalnya malah pusing, kesampingin dulu, main dulu, nonton film kayak atau apa, nanti kalau udah kerjain lagi kayak gitu. Tapi sepertinya saya benar deh butuh digali lagi tuh kenapa saya bisa insomnia Bu. Karena ini begadang tuh bentuk pelarian saya. Jadi misalnya nih saya udah mau tidur tapi gak tidur, terus ya teman ngajakin nongkrong, ya udah saya jadi pengen ikutan karena di kamar pun saya gak tidur. Jadi saya mikir gini, kalau saya ikut nongkrong saya akan capek, jadi pulang langsung tidur kayak gitu. Oh gitu ya. Kalau misalnya seperti itu mungkin Mbak Marcella kalau misalnya emang untuk ini sebenarnya Mbak Marcella emang pengen istirahat nih, tapi karena nggak bisa tidur, teman ngajakin diri ikut. Tapi kalau misalnya emang Mbak Marcella pengen beristirahat, mungkin Mbak Marcella bisa ngabisin waktu itu dengan misalnya baca buku. Karena kan kita biasa tuh kalau tidur, mau baca buku itu kan otak kan jadi ngantuk, berat. Itu bisa untuk membantu Mbak Marcella daripada Mbak Marcella untuk pergi. Karena kalau pergi kan harus menghabiskan uang lagi, jajan lagi, beli apa lagi, nggak mungkin cuma ikut doang. Kayak gitu. Jadi bisa dengan Mbak Marcella nonton TV atau misalnya iseng aja dia baca skripsi atau misalnya buka media sosial, itu kan jadi hiburan Mbak Marcella juga gitu. Dan menurut saya itu nggak merugikan, nggak mengeluarkan kos gitu. Benar-benar. Iya, jadi terkadang saya benci dengan sisi ekstrovert saya juga loh Bu. Jadi gak bisa sendirian gitu, pengennya rame-rame ketemu orang. Jadi kalau misalnya ketemu orang tuh energinya lebih bertambah gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih Mbak Marcella asal itu positif dan nggak menghabiskan waktu yang terlalu banyak, dan Mbak Marcella tidak berlarut-larut kayak ya gue sendiri lagi deh, sepi lagi deh. Jangan seperti gitu karena Mbak Marcella itu punya kegiatan, punya prioritas yang harus diselesaikan, nggak hanya untuk main-main aja. Karena kalau misalnya Mbak Marcella nih punya goals harus sukses apa segala macam dan itu udah mulai tercapai satu persatu, main tuh udah gampang banget deh. Misalnya bisa weekend, bisa misalnya hari Sabtu abis ngajar, oke, main sampai malam kayak gitu, itu nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu berlarut-larut. Kalau hari biasa mungkin kan teman-teman Mbak Marcella kan juga ada kegiatan lain, misalnya di kantor atau misalnya kuliah, nggak selalu bisa main terus juga. Jadi mungkin lebih ke hal-hal yang lebih positif, kayak misalnya baca buku kan untuk membantu Mbak Marcella untuk skripsi juga, misalnya untuk menambah pengetahuan ngajar anak-anaknya. Jadi kayak gitu. Jadi yang pertama itu saya dijadwalkan dulu yang secara pastinya ya, ngajar dari jam berapa, terus baru merubah pola tidur, baru bisa merubah pola makan juga. Dan untuk apa tuh namanya, hiburannya. Oke. Nah mungkin nanti saya akan kasih lagi tuh ngomongin yang insomnia itu ya kan. Ya nanti kalau misalnya jadi Mbak Marcella bikin dulu jadwalnya
jadwal ngajar, jam kuliah atau jam harus ngerjain skripsi, harus bimbingan apa segala macam, nanti udah punya nih ditempel, nanti tidurnya mulai teratur, bangunnya juga harus teratur, nanti bisa berpengaruh ke pola makan, nanti bisa berpengaruh juga kayak kalau misalnya udah mulai teratur, nanti jam seberapa suka kadang udah capek nggak pengen main, atau ntar pengen mainnya 2 hari sekali, nggak terus-terusan mainnya sampai begadang sampai mengganggu tidur. Dan kalau untuk insomnia-nya nanti di pertemuan selanjutnya mungkin akan saya siapkan untuk tesnya kayak gitu, karena kan bisa dilihat juga tuh dari mungkin ada sisi stres atau ada hal lain yang masalahnya sebenarnya belum bisa keluarkan atau masih ditutupin dari saya atau segala macam. Jadi nanti akan saya berikan tesnya di pertemuan selanjutnya. Jadi nanti Mbak Marcella mungkin akan dihubungin hari apa, atau misalnya Mbak Marcella butuh bisanya hari apa, bisa dikabarin juga ke resepsionisnya seperti itu. Jadi ada yang mau tanya lagi? Cukup kayaknya Bu, saya coba deh. Ya, aku coba Caranya. nanti kalau misalnya tuh saya dibawa lagi tuh checklistnya. Mungkin nanti saya bawa juga tuh jadwal yang saya buat. Ya boleh, nanti saya lihat, nanti saya bantu kalau misalnya ada masalah, ada kesulitan, misalnya membahas masalah pas melakukan jadwal itu teratur ada kesulitan, mungkin bisa saya bantu seperti itu. Jadi nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya gitu. Jadi kalau misalnya Mbak masalah kesulitan bisa hubungin saya langsung. Gitu, ya. Oke. Terima kasih Mbak Marcella ya. Iya. Nanti kita hubungin.